Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian mendengar kata-kata si pemilik penginapan. Namun bukannya takut, dia justru menatap wanita itu sambil tersenyum. Saran saya, sebaiknya kau lepaskan aku sekarang. Lepaskan kau? Bocah? Apa kau tahu siapa kami ini? Pemilik penginapan itu tertawa. Bukankah kalian perampok? Balas Lin Tian. Kami adalah perampok paling kuat di Tanah Gersang, dan aku adalah Nona Guan. Ucap si pemilik penginapan, lalu tubuhnya berubah menjadi seorang gadis muda. Namun Lin Tian hanya berkata, wajahmu memang cantik, tapi hatimu sedikit gelap. Guan Yu tersenyum dan berkata, mau kau kenal aku atau tidak, aku adalah perampok terkenal. Aku ini Guan Yu. Sebaiknya kau lepaskan kami. Lin Tian mengulang lagi. Namun Guan Yu malah tersenyum. Sudah kubilang, kalau mau pergi, serahkan barang berhargamu. Kami punya prinsip, kami hanya merampok harta, bukan nyawa. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu, jawab Lin Tian. Guan Yu jadi tidak senang. Kau cari mati, ya? Aku memang tidak punya apapun, jawab Lin Tian dengan santai. Guan Yu berkata, sepertinya kalau tidak kuberi pelajaran, kau pikir perampok seperti kami bisa diremehkan? Aku cuma jujur. Bagus. Orang-orang. Hajar dia untukku, teriak Guan Yu. Seorang pelayan maju, mengeluarkan cambuk dan berkata sambil menyeringai. Bocah, sebaiknya cepat keluarkan sesuatu. Tidak ada. Silakan saja, jawab Lin Tian tenang. Pelayan itu pun mengayunkan cambuk dan mencambuk ke arah Lin Tian. Langit dan bumi ingin membantu, tapi mereka terikat rantai, sehingga tidak bisa menggunakan kekuatan. Namun, Lin Tian tersenyum dingin, langsung memutus tali di tubuhnya dan menangkap cambuk itu dengan satu tangan, lalu mematahkan cambuk itu di tempat. Pelayan itu pun melongo. Bagaimana bisa? Bukan hanya pelayan itu, semua orang di ruangan memandang Lin Tian dengan heran. Guan Yu juga memarahi si pelayan. Kau! Bagaimana bisa kau membiarkan cambukku hancur? Nona, itu dia yang melakukannya, si pelayan tanpa putus asa. Guan Yu menatap Lin Tian. Kau berani menghancurkan barang milikku? Lin Tian tidak menjawab, dia hanya melepaskan ikatan langit dan bumi, lalu berjalan keluar dari sel. Orang-orang mencoba mengelilingi mereka bertiga, tapi Guan Yu berkata keras. Kau memang seorang kaisar di Tanah Gersang, apa aku harus takut padamu? Ia mulai merapal sesuatu, dan cahaya emas berubah menjadi tali yang kembali membelenggu mereka bertiga. Langit dan bumi panik, tapi Lin Tian menyerap kekuatan tali emas itu, lalu melepaskan diri lagi. Ia mulai berpikir, kenapa mereka bisa tertangkap sebelumnya? Orang-orang menjadi panik. Beberapa berkata, Nona, dia ini monster? Nona, dia tidak terpengaruh sihirmu, ucap pelayan dengan gagap. Guan Yu terlihat bingung, dan Lin Tian menatapnya. Masih mau aku serahkan sesuatu? Guan Yu mundur dengan gugup, tapi berkata keras. Bocah, kami tidak takut padamu. Yang lain juga ikut bicara. Iya. Kami tidak takut. Namun Lin Tian tersenyum. Jadi kalian semua tidak takut mati? Kau? Bukan tandingan kami, kata Guan Yu penuh percaya diri. Lin Tian hanya tertawa. Kau, kenapa tertawa? Tanya Guan Yu marah. Namun tiba-tiba, aura Lin Tian melonjak tinggi, sangat luar biasa. Pelayan itu gemetar. Nona, kekuatannya. Guan Yu memelototi Lin Tian. Kau hanya seorang kaisar Tanah Gersang, bagaimana bisa? Lin Tian tak menjawab. Ia membuka domain reinkarnasi, dan semua orang di dalamnya langsung merasakan kekuatan mereka menurun hingga 70%. Setelah itu, Lin Tian melepaskan langit dan bumi dari efek sihir, lalu menatap dingin pada Guan Yu. Masih mau melawan? Semua orang mulai panik dan menatap Guan Yu. Beberapa berkata, Nona, sebaiknya lepaskan mereka saja. Benar, tak masalah kalau kita kehilangan satu transaksi. Guan Yu malah marah. Kalian tahu apa? Ini soal harga diri. Mereka semua diam tak berani menjawab. Guan Yu mendengus. Aku ini anak raja perampok Tanah Gersang. Kalau kubiarkan dia pergi tanpa merampas apapun, aku akan ditertawakan. Para perampok pun semakin bingung, tapi Lin Tian berkata, apa harga dirimu lebih penting dari nyawamu? Guan Yu menjawab, tentu saja lebih penting.
Lin Tian menyeringai. Kalau begitu, maafkan aku. Ia melangkah mendekati Guan Yu, yang segera berjaga dan berkata, "Bocah, jangan pikir kami takut padamu." Namun Lin Tian mengeluarkan pedang binatang buas, menyebarkan ilusi emas, dan menghilangkan semua orang di ruangan itu. Di balik kegelapan, terdengar suara tawa Guan Yu. "Bagaimana? Kuat, kan ilusi punyaku?" Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kau pikir ilusi bisa mengelabui kami? Ilusiku belum pernah bisa dipecahkan," kata Guan Yu dengan sombong. Lin Tian pun mengaktifkan teknik Paping dan menemukan titik lemah ruang ilusi, lalu menusukkan pedangnya ke titik itu. Ilusi pun pecah seketika, dan semua orang muncul kembali. Guan Yu terkejut. "Kau?" Lin Tian mengacungkan pedang dan menatap mereka semua. "Yang tak ingin mati, minggir." Semua langsung mundur ketakutan. Guan Yu memarahi mereka. "Kalian pengecut." "Nona, biarkan saja dia pergi," kata pelayan. "Iya, sabar saja, toh tidak ada yang akan tahu." Guan Yu nyaris meledak karena kesal. Namun tiba-tiba, Lin Tian menghilang. Semua orang tercengang. Dan berikutnya, Lin Tian muncul kembali. Ia berdiri di belakang Guan Yu, menempelkan pedang ke lehernya. "Bagaimana caranya keluar dari kota ini?" tanya Lin Tian. Guan Yu justru tidak takut. Ia mendengus. "Bunuh saja aku. Aku tidak akan bilang." Lin Tian menoleh ke orang lain. "Kalau begitu, kalian? Ada yang tahu caranya?" Orang-orang gemetar ketakutan. "Kami tidak tahu." Guan Yu masih tetap sombong dan berkata, "Bocah, jangan buang waktumu. Di seluruh kota ini, hanya aku yang tahu bagaimana caranya keluar. Dan aku bukan tipe orang yang mudah menyerah." "Kau tidak takut mati?" "Tidak takut," jawab Guan Yu sambil membusungkan dada. Lin Tian tertawa. Di dunia ini, tidak banyak orang yang tidak takut mati, apalagi wanita. Itu lebih langka. Guan Yu menjawab dengan bangga. "Tentu saja. Di tanah gersang ini, semua orang memanggilku, yang tak bisa dibunuh. Jadi kalau kau ingin aku menyerah, bekerjalah sama denganku. Mungkin aku akan bermurah hati dan membiarkanmu pergi." Lin Tian sudah sering melihat orang tak tahu malu, tapi kali ini benar-benar di luar dugaan, bahkan orang yang benar-benar tidak punya rasa malu pun masih bisa senyum-senyum seperti ini. Guan Yu menatap Lin Tian dan tersenyum. "Bagaimana? Menyerah saja?" Lin Tian menjawab, "Kalau begitu, aku akan menyelidiki memorimu." Namun Guan Yu malah tertawa keras. "Hahaha, apa? Kau pikir bisa membaca memoriku? Silakan coba kalau berani." Saat itu, bayangan jiwa Lin Tian memasuki ruang kesadaran Guan Yu. Di sana, roh Guan Yu dilindungi oleh cahaya emas yang berkilauan. Roh Guan Yu tertawa begitu melihat Lin Tian masuk. "Bocah, bagus juga kau bisa masuk ke ruang kesadaranku. Tapi lihat kekuatan di sekitarku. Semua kemampuan jiwa dan sihir tak bisa mendekat. Jadi itulah alasanmu tidak takut mati?" tanya Lin Tian sambil mengamati. Guan Yu mengangguk bangga. "Benar. Belum ada yang berhasil menembus pertahanan rohani milikku." Namun Lin Tian hanya tersenyum sinis, dan Guan Yu bertanya, "Kau tertawa apa?" "Aku tertawa karena kau bodoh," jawab Lin Tian tenang. "Aku bodoh? Kalau memang kau mampu, silakan coba. Aku tunggu." "Oh ya? Baiklah. Lihat ini." Lin Tian langsung menggunakan teknik Soul Piercing, penusuk jiwa. Bayangan jiwanya menembus cahaya emas itu dan berdiri tepat di hadapan roh Guan Yu. Guan Yu terkejut. "Kau? Kenapa? Takut sekarang?" tanya Lin Tian. Guan Yu mulai panik dan mencoba menyerang bayangan Lin Tian. Namun Lin Tian hanya berdiri di tubuh aslinya di luar dan berkata, "Kau seharusnya sadar. Jika aku bisa mendekati rohmu, kau tahu sendiri konsekuensinya." Guan Yu tampak mulai takut, tapi tetap bersikap keras kepala. "Aku tak akan takut padamu." Lin Tian berkata dingin. "Kalau begitu, aku akan masuk sendiri sepenuhnya." Guan Yu langsung panik, lalu tubuhnya diselimuti cahaya emas dan menghilang, namun suaranya masih terdengar. "Kau tetap tidak bisa menyentuhku." Lin Tian lalu menoleh ke orang-orang lain. "Ini semua anak buahmu?"
Jangan kau lukai mereka, seru Guan Yu. Kali ini suaranya tidak sekeras tadi, malah terdengar gugup. Lin Tian tertawa kecil. Ternyata kau hanya pura-pura kuat karena merasa aku tak bisa menyakitimu. Diam kau, bentak Guan Yu. Lin Tian menatap semua orang dan berkata, mau lihat bagaimana aku mengalahkan pemimpin kalian? Orang-orang itu langsung menegang, tapi Guan Yu berteriak, bocah, kau tak akan bisa menangkapku. Lin Tian menjawab santai, kau pikir ilusi ini bisa menipuku? Dengan satu tebasan pedangnya, ilusi di sekitarnya hancur, dan tempat persembunyian Guan Yu pun terlihat. Guan Yu menatap Lin Tian dengan kaget. Kau? Sekarang sudah tak ada tempat untukmu bersembunyi. Menyerahlah, kata Lin Tian datar. Namun Guan Yu tidak menyerah. Ia malah berkata, kalau aku memberitahumu cara keluar, kau akan membiarkan mereka pergi? Ya, jawab Lin Tian tanpa ragu. Guan Yu mendesah kesal. Di depan sana ada sebuah lorong. Kau bisa keluar lewat lorong itu. Lin Tian tidak langsung percaya. Ia melihat ke arah orang-orang dan berkata, tunjukkan jalannya. Namun mereka semua ketakutan, dan Guan Yu memprotes. Sudah kubilang jalannya. Kenapa harus ajak mereka? Untuk jaga-jaga kalau kau bohong, jawab Lin Tian sambil tersenyum. Guan Yu makin gusar. Pengecut? Pengecut atau bukan, yang penting aku berhati-hati, ujar Lin Tian tenang. Akhirnya, Lin Tian menyuruh Guan Yu untuk memimpin jalan. Tapi Guan Yu tampak mulai gelisah dan tidak tahu harus bagaimana. Lin Tian tersenyum mengejek. Kenapa? Sekarang tak mau bilang? Bukan begitu. Kota ini memang aneh. Begitu masuk, sangat sulit keluar. Kecuali kau punya tanda pengenal ayahku. Biasanya ayahku yang datang dan membawa orang-orang keluar. Kalau tidak, semua orang yang masuk akan terperangkap sampai ayahku datang lagi. Lin Tian mengerutkan dahi. Kau pikir aku percaya itu? Kalau tidak percaya, tanya saja mereka, kata Guan Yu frustasi. Lin Tian melihat ke arah orang-orang, dan mereka mengangguk satu persatu. Lin Tian hanya tersenyum miring. Kalau begitu, aku tunggu saja ayahmu di penginapan. Ia pun menggiring semua orang kembali ke penginapan, dan duduk sambil mengamati luar jendela. Saat itu, di luar penginapan tampak sepi, tapi Guan Yu yang mengintip dari kejauhan bergumam. Orang ini, kenapa begitu sulit dihadapi? Lin Tian kemudian bertanya, kapan ayahmu datang? Guan Yu menjawab dengan cemberut. Ayah biasanya datang beberapa hari sekali. Tapi kalau lama, bisa juga beberapa bulan. Aku tidak punya waktu selama itu. Jadi lebih baik kau panggil ayahmu sekarang. Kalau tidak, nyawa orang-orang ini jadi taruhannya, ujar Lin Tian dingin. Kau mengancamku, seru Guan Yu. Apa kau punya pilihan lain? Tanya Lin Tian tajam. Guan Yu makin gelisah. Kenapa aku bisa ketemu orang saneh ini? Orang-orang pun mulai takut dan berseru satu persatu. Nona, tolonglah kami. Kami tidak mau mati. Nona, kumohon. Guan Yu mengeluh. Aku juga ingin menolong kalian, tapi... Semua langsung terdiam. Lin Tian tertawa. Kau ini lumayan juga, Nona. Kami ini perampok yang punya moral, balas Guan Yu. Tetap saja, perampok ya perampok, kata Lin Tian datar. Kami belum pernah membunuh orang. Lalu kenapa? Lin Tian tak peduli. Dan Guan Yu mendengus. Tunggu saja. Suatu saat akan kubalas dan menangkapmu. Aku sudah duduk di sini. Aku akan menangkapmu, dan kau pun tak bisa berbuat apa-apa, kata Lin Tian, membuat Guan Yu menjadi kesal. Tunggu saja. Ayahku pasti akan datang. Lebih baik kau segera hubungi ayahmu. Kalau tidak, nasib orang-orang ini tidak akan terjamin, kata Lin Tian, membuat Guan Yu makin kesal. Kau ini apa-apaan? Kau kurang ajar, teriak Guan Yu marah, tapi Lin Tian tetap santai dan tidak memperdulikannya. Guan Yu mulai panik. Tunggu saja.
Ayahku pasti segera tiba. Lin Tian tidak mengindahkannya dan hanya memejamkan mata, menunggu dengan tenang. Setelah setengah hari berlalu, langit mulai gelap dan angin bertiup. Bayangan muncul di luar penginapan, cahaya emas berkilauan. Ada apa ini? Suara berat terdengar. Ayah! Akhirnya kau datang. Guan Yu segera muncul dan mendekati tepi bayangan itu sambil mengadu. Orang-orang di dalam penginapan juga ikut mengeluh tentang Lin Tian, seolah sedang menjilat. Mendengar semua keluhan itu, bayangan emas itu, ayah Guan Yu, menatap Lin Tian dengan marah. Bocah, kau cukup besar kepala. Begitu ya, Lin Tian tetap tenang. Aku adalah salah satu dari 4 perampok besar di tanah gersang ini. Aku tidak tertarik dengan identitasmu, sahut Lin Tian dingin. Kau berani bicara begitu padaku? Awalnya putrimu juga begitu congkak, tapi pada akhirnya, bukankah dia juga menyerah? Ucapan Lin Tian membuat keduanya makin marah. Guan Tian menatap Lin Tian dengan heran. Bocah ini sombong sekali. Siapa sebenarnya dia? Guan Yu mendesak. Ayah, jangan banyak bicara. Hajar saja dia. Baiklah, kata Guan Tian yakin. Tapi karena ia hanyalah bayangan, kekuatannya tidak sekuat tubuh aslinya, dan serangan yang dilancarkan tidak membuat Lin Tian gentar. Sebaliknya, Lin Tian menggunakan pedang binatang liarnya, dan energi pedang yang kuat langsung memukul balik bayangan itu hingga terpental. Semua orang di dalam penginapan tercengang. Tak kusangka kau sekuat ini di tanah gersang. Aku tidak ingin membunuh siapapun, jadi lebih baik kau tunjukkan jalan keluar dari sini. Mendengar itu, Guan Tian malah tersenyum. Jadi kau hanya ingin pergi? Tentu. Bawa aku keluar. Guan Tian sangat santai menjawab, tapi Guan Yu panik. Ayah, kau begitu saja membiarkannya pergi? Kalau tidak, kau punya cara menghadapinya, balas Guan Tian. Guan Yu tak bisa berkata apa-apa. Sudah, jangan banyak omong. Aku akan membawanya keluar. Kalian, jangan kemana-mana. Setelah itu, Guan Tian mempersilakan Lin Tian untuk mengikutinya. Mereka berjalan memasuki kabut kota. Saat berjalan, Lin Tian bertanya, Kau tidak takut kalau kau menipuku dan membawaku ke tempat lain? Kalau begitu, aku pasti akan kucari kembali, jawab Lin Tian dengan tegas. Keberanianmu luar biasa, kata Guan Tian sambil tertawa. Lin Tian tetap diam. Setelah menempuh perjalanan, mereka akhirnya sampai di gerbang keluar kota. Lin Tian heran, padahal sebelumnya dia sudah mencoba, tapi tak bisa keluar. Kita akan bertemu lagi, kata Guan Tian, lalu menghilang begitu saja. Lin Tian merasa ada yang janggal. Ia segera membawa keluar Tian dan Di dan berkata, tunjukkan jalannya. Keduanya memimpin jalan hingga tiba di sebuah gunung bersalju. Kenapa ada gunung salju di sini? Tanya Tian. Di peta yang diberikan Tuan, tidak ada gunung salju seperti ini, kata Di. Lin Tian mulai curiga. Apa mungkin kita salah jalan? Keduanya saling pandang, enggan menerima kenyataan itu. Kelihatannya mereka membawaku ke tempat lain, gumam Lin Tian. Ia lalu menutup mata dan mengaktifkan teknik pengintai ruang. Di kejauhan, ia melihat sebuah istana mengambang, dan di dalamnya ada bayangan emas dan Guan Yu, yang tampak sedang mengintipnya. HMPH, sepertinya dua orang ini mempermainkanku, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Ia pun menghilang dari tempat itu, membuat Guan Yu terkejut. Ayah, dia menghilang. Apa dia menyadari sesuatu? Tanya Guan Tian khawatir. Dia belum sampai ke bagian belakang kota. Mana mungkin dia tahu jalannya salah? Namun saat mereka masih berdiskusi, Lin Tian tiba-tiba muncul tepat di belakang mereka. Kalian memberiku jalan yang salah. Keduanya kaget. Guan Yu langsung bersembunyi di belakang ayahnya. Guan Tian segera menenangkan diri dan berkata, Anak muda, sebenarnya aku tidak memberi jalan yang salah. Berani menipuku? Tanya Lin Tian sambil mengerutkan dahi. Ada banyak jalan keluar dari kota itu. Kau hanya kebetulan mengambil yang salah. Lin Tian menyipitkan mata. Jadi kau masih mau beralasan? Kelihatannya aku harus menundukkanmu dulu baru kau akan bicara jujur. Guan Tian buru-buru berkata. Jangan gegabah, anak muda.
Lin Tian tidak mau membuang waktu dan langsung menodong Guan Yu. Guan Yu berkata, "Membunuhku pun tak akan berguna." "Benar," tambah Guan Tian. "Keluar dari kota itu hanya bisa dilakukan melalui satu jalan yang tepat pada waktu tertentu setiap hari. Jadi kalau kau ingin keluar, kau harus tenang dan biarkan aku memandumu." "Kau pikir aku akan tertipu lagi? Kalau kau tak percaya, aku tak bisa memaksamu," kata Guan Tian. Lin Tian menatap keduanya dan berkata, "Kalian pikir aku tak berani menyerang?" Keduanya menggeleng cepat. Lin Tian lalu mengacungkan pedangnya ke arah Guan Yu, bersiap menyerang. Guan Tian cepat-cepat berkata, "Anak muda, aku tidak bohong. Kalau kau tidak percaya, ikut aku." Lin Tian masih ragu, tapi Guan Tian berkata, "Tunggu dulu, aku akan menunjukkan sesuatu padamu di dalam aula ini." Lin Tian akhirnya mengikutinya. Guan Yu pun ikut dan bergumam pelan, "Orang ini, kenapa menakutkan sekali? Kalau kau tidak cari masalah, dia pasti tak ganggu kita," keluh Guan Tian, masih merasa bersalah karena membawa Lin Tian ke tempat lain. Lin Tian tidak menggubris percakapan mereka. Mereka tiba di sebuah ruang belajar kecil di dalam istana. Di dalamnya ada banyak buku dan beberapa lukisan tergantung di dinding. Guan Tian menunjuk ke lukisan-lukisan itu dan berkata, "Lihat baik-baik lukisan ini." Lin Tian memperhatikannya. Ada 12 lukisan, masing-masing menggambarkan pemandangan yang berbeda, namun memiliki bentuk medan yang sama. "Apa maksud dari lukisan-lukisan ini?" tanya Lin Tian penasaran. Guan Tian menjelaskan, "Kedua-belas lukisan ini mewakili 12 lingkungan berbeda di luar sana. Setiap lingkungan berbeda, dan pintu keluarnya juga berbeda." Lin Tian menatap bayangan emas itu dengan setengah curiga. "Kalau begitu, kenapa kau tidak membawa orang keluar setiap kali dan melihat langsung lingkungannya?" "Memang, biasanya aku menunggu beberapa hari. Saat lingkungan yang muncul adalah yang sudah kukenal, barulah aku bawa mereka keluar," jawab Guan Tian sambil tersenyum. "Kalau begitu, kapan lingkungan berikutnya yang kau kenal akan muncul?" "Setiap jam berubah, jadi kemungkinan tidak akan lama lagi," jelas Guan Tian. Lin Tian hanya mengangguk pelan. Namun Guan Tian penasaran dan bertanya, "Adik kecil, kenapa kau datang ke tanah gersang ini?" "Ada urusan," jawab Lin Tian dingin. Guan Tian tersenyum. "Aku ini salah satu dari 4 raja perampok di sini. Kalau kau butuh bantuan, bilang saja, mungkin aku bisa bantu." "Baik hati sekali." Lin Tian menatapnya tajam, jelas tidak percaya. Bahkan Guan Yu juga heran. "Ayah, apa maksudmu?" Guan Tian tertawa sambil berkata kepada anaknya, "Bukankah kau selalu bilang ingin mencari pemuda yang kuat dan lebih hebat darimu? Nah, ini dia." "Minggir," seru Guan Yu marah, jelas malu. Guan Tian agak takut pada putrinya dan berkata, "Putriku, itu kan impianmu. Lagi pula, kau sudah cukup umur." "Aku bukan manusia? Aku bukan kecil," balas Guan Yu kesal karena diremehkan. Guan Tian menoleh ke Lin Tian dan tersenyum. "Jangan salah paham, adik kecil. Sebenarnya dia baik hati. Aku tidak peduli apakah dia baik atau tidak. Lagi pula, mana mungkin perampok disebut baik," kata Lin Tian sinis. Ucapan itu membuat Guan Yu tersinggung. "Apa maksudmu itu?" "Kau tahu sendiri," jawab Lin Tian tenang. "Hari ini aku tak akan membiarkanmu lolos," teriak Guan Yu. "Apa? Mau mati?" Lin Tian berkata sambil menoleh ke Guan Tian. "Ayahmu keberatan? Aku ingin ikut campur, tapi..." Guan Tian terlihat canggung. "Kau jahat," teriak Guan Yu, dan Guan Tian angkat tangan. "Nak, aku bukan tandingannya, jadi bagaimana aku bisa ikut campur?" "Pengecut," balas Guan Yu dengan kesal. Guan Tian tak bisa berkata-kata, tapi ia berkata kepada Lin Tian, "Adik kecil, sejujurnya, dia merampok itu demi alasan tertentu." "Diam." Guan Yu jelas tak ingin ayahnya membocorkan rahasia. "Kau yakin tak mau aku jelaskan?" "Aku tak ingin orang asing ikut campur urusanku," ujar Guan Yu keras kepala. Guan Tian hanya bisa menghela napas. "Baiklah, aku tak akan bicara." Tapi dia tetap berkata kepada Lin Tian, "Sebenarnya,
Dia merampok hanya untuk mencegah para pendatang di tanah gersang ini dirampok dan dibunuh oleh perampok yang lebih kejam. Jadi, dia merampok duluan agar orang lain tidak dirampok? Lin Tian bingung dengan logika ini. Di sini, ada perampok yang bukan hanya merampok harta, tapi juga nyawa. Jadi lebih baik tak membawa benda berharga, agar bisa bertahan. Putriku hanya mengambil senjata sihir mereka dan nanti mengembalikannya saat mereka ingin keluar. Lin Tian menggeleng. Apa aku harus percaya dengan cerita seperti itu? Kalau tak percaya, tanya saja ke perampok-perampok yang lain, kata Guan Tian. Tapi Lin Tian tak peduli. Aku tidak tertarik. Biar orang lain saja yang mengurus. Setelah itu, Lin Tian keluar dari aula, melihat perubahan lingkungan di bawah, dan bertanya, kapan aku bisa pergi? Setelah berpikir sebentar, Guan Tian menjawab, sebentar lagi. Sebentar? Berapa lama kira-kira? Tunggu saja, kata Guan Tian. Waktu terus berlalu hingga setengah hari kemudian, barulah Guan Tian berkata, baik, sekarang sudah waktunya. Kali ini, area di bawah mereka bukan lagi pegunungan salju. Guan Tian membawa Lin Tian turun, dan mereka butuh waktu cukup lama untuk keluar dari pegunungan. Guan Yu masih tampak kesal. Sekitar 1 jam kemudian, mereka bertiga keluar dari pegunungan dan melihat padang rumput terbentang. Baiklah, sampai di sini, kata Guan Tian. Lin Tian bersiap pergi, tapi tiba-tiba mereka bertemu sekelompok orang berpakaian hitam. Melihat mereka, Guan Tian mengernyit. Mereka dari markas Hei Feng. Hei Feng Zai? Ya, salah satu dari 4 raja perampok, Hei Feng, dewa tua tanah gersang. Guan Yu malah terlihat senang. Sekarang kau tamat. Mereka akan memburumu. Lin Tian tetap tenang meskipun dikelilingi para perampok. Guan Tian tersenyum pada mereka. Semua, harap tenang. Tiba-tiba, seorang pemuda keluar dari kerumunan. Ia mengenakan zirah hitam dan memegang tombak panjang, dengan gaya yang sangat sombong. Itu dia, dewa perang nomor 1 di Hei Feng Zai, Zhao Mu, ujar Guan Tian sambil tersenyum. Benar. Akulah itu, kata Zhao Mu dengan bangga. Berikan sedikit muka padaku, pinta Guan Tian. Muka? Dia temanmu atau keluargamu? Keluarga, jawab Guan Tian sambil tersenyum. Lin Tian agak terkejut Guan Tian membelanya. Zhao Mu menatap Guan Yu dan berkata dengan senyum miring. Asal Nona Guan bilang satu kata, aku akan lepaskan dia. Kenapa aku harus bilang begitu? Balas Guan Yu, sebal. Zhao Mu tersenyum. Semua orang tahu Nona Guan adalah wanita cantik dan baik hati. Siapapun yang bisa menikahinya, pasti beruntung seumur hidup. Minggir kau, bentak Guan Yu. Zhao Mu tertawa. Apa hanya karena itu kau ingin aku pergi? Kalau bukan kau yang pergi, aku yang pergi. Nona Guan tidak ingin aku melepaskan orang ini, ya? Ucap Zhao Mu sambil menyeringai. Aku tak peduli kau lepaskan atau tidak, sahut Guan Yu, cuek. Guan Tian hendak bicara, tapi Zhao Mu langsung berkata. Kelihatannya, baik Nona maupun pemimpin Guan tidak ingin aku lepaskan dia. Guan Tian cemas dan berkata. Zhao Mu, berikan aku sedikit muka. Kalau kau datang sendiri, mungkin. Tapi kau hanya bayangan. Aku tak perlu berikan muka pada bayangan, bukan? Guan Tian makin panik. Zhao Mu menatap Lin Tian dan berkata, bocah, bagaimana kau ingin mati? Mati? Lin Tian tersenyum dingin. Tentu saja. Bertemu denganku hanya ada satu akhir, kematian. Tapi Lin Tian balas dengan tenang. Banyak orang ingin membunuhku. Kau salah satunya. Mendengar ucapan Lin Tian yang sangat arogan, Zhao Mu dan para perampok tertawa terbahak-bahak. Guan Tian menatap Lin Tian dengan cemas. Mereka bukan orang sembarangan. Guan Yu malah mengejek. Hei bocah, kau benar-benar ingin mati ya? Saat itu juga, Lin Tian mengeluarkan pedang binatang buasnya, dan Zhao Mu tertawa saat melihatnya. Pedang ini bagus juga. Tapi Lin Tian langsung menyerang. Zhao Mu mengaktifkan perisai cahaya emasnya, menahan serangan Lin Tian, lalu menusuk balik dengan tombak panjang. Bayangan tajam menyambar ke arah Lin Tian,
tapi dia dengan cepat menghindar. Para bandit masih tertawa-tawa. Beberapa berseru, "Lao Zhao, sepertinya bocah ini ada kemampuannya juga." Yang lain berteriak, "Lao Zhao, kamu gak pengen hidup ya?" Guan Tian tampak khawatir dan berkata, "Seranganmu tak bisa menyentuhnya." Tapi Zhao Mu justru bangga. "Bocah, kau lihat sendiri. Seranganmu tak berguna padaku." "Oh, begitu ya?" Lin Tian mengaktifkan medan reinkarnasinya, dan pertahanan Zhao Mu langsung melemah 70%. Zhao Mu tiba-tiba merasa kekuatannya aneh menurun, lalu berkata waspada, "Apa alat sihir yang kau gunakan?" "Alat sihir? Perlu ya?" Lin Tian mengabaikannya, lalu menyerang lagi dengan pedangnya, kali ini dengan tulang roh aktif. Serangan pedang yang kuat langsung menghancurkan perisai emas Zhao Mu, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Para bandit terkejut, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. "Lihat sendiri," ujar Guan Tian kepada Guan Yu yang masih keras kepala. "Terus kenapa?" Zhao Mu memang bukan tandingannya. Guan Tian tampak senang, sementara Zhao Mu berusaha bangkit dengan tubuh penuh luka, lalu marah. "Kau berani melukaiku? Minggir!" Hanya 3 kata dari Lin Tian, tapi Zhao Mu makin naik darah. "Kau benar-benar cari mati. Akan aku penuhi keinginanmu." Lalu, tombaknya mulai berputar hebat, menciptakan bayangan tombak emas yang menyapu sekeliling. Lin Tian berkata dingin, "Ini senjata sihirmu ya?" Dia mengangkat tangan, lalu mengendalikan tombak itu langsung, menariknya ke tangannya sendiri. Tombak itu jatuh ke tangan Lin Tian, dan tanpa basa-basi, Lin Tian menghancurkannya di depan semua orang. Semua orang tercengang. Beberapa dari mereka bergumam gugup. "Gimana bisa? Kok dia bisa kayak gitu? Gak mungkin." Zhao Mu tertegun, dan Lin Tian bertanya dengan tenang, "Masih mau halangi aku?" Zhao Mu kehilangan senjata andalan, dan Lin Tian tak memberinya kesempatan. Tapi Zhao Mu malah mengejek. "Kau kira ini sudah selesai? Apa? Masih mau coba?" tanya Lin Tian. Zhao Mu menunjuk ke arahnya dengan marah. "Omong kosong. Kau harus mati." Zhao Mu berteriak ke anak buahnya. "Bentuk formasi." "Siap." Semua bandit segera mengeluarkan bendera-bendera, membentuk formasi yang mengurung Lin Tian bertiga. Guan Tian tercengang. "Tidak. Ini formasi angin hitam dari markas Heifeng." Angin gelap berputar dari segala arah, menciptakan pusaran yang menakutkan. Guan Yu mulai panik. "Kita bakal mati di sini." Zhao Mu berkata dari kegelapan. "Bocah, minta ampun sekarang, dan aku akan lepaskan kau." "Kau kira aku takut?" Lin Tian balik bertanya. Zhao Mu makin marah. "Kau benar-benar yakin aku tak bisa apa-apa padamu? Lihat saja." "Baik, tunjukkan saja apa yang bisa kau lakukan." Zhao Mu berteriak. "Arahkan angin padanya. Hancurkan dia." "Siap." Formasi mulai bergerak, angin mengamuk, tapi bayangan-bayangan Lin Tian muncul banyak sekali, menyebar dan menyerbu ke dalam formasi. Satu persatu pemegang bendera terbuka kedoknya, dan langsung dilumpuhkan oleh Lin Tian. Sebelum mereka sempat bereaksi, semua dikalahkan. Zhao Mu melihat para anak buahnya jatuh satu persatu dan tak percaya. "Aku tak cari masalah," ujar Lin Tian. "Tapi kalian selalu menghalangiku. Maaf saja." Lalu Lin Tian mengaktifkan api suci, dan dengan medan reinkarnasi yang melemahkan Zhao Mu, api itu langsung membakarnya hingga tubuhnya penuh luka. Zhao Mu dengan putus asa mengeluarkan daun sihir, menghilang dalam sekejap, namun masih sempat mengancam. "Anak kecil, kau sudah menyinggung markas Heifeng. Tak akan ada akhir yang baik." Setelah itu, bandit-bandit yang mati dan terluka parah ikut menghilang. Lin Tian menyimpan pedangnya, lalu mengeluarkan Tian dan Di untuk menunjukkan jalan. Tapi ia mengabaikan Guan Yu, yang langsung mengadu ke ayahnya. "Ayah, lihat kan? Bocah itu sombong sekali." Guan Tian malah senang. "Tangguh. Orang seperti itu cocok jadi penerusku." "Penerus? Mimpi aja,
balas Guan Yu sinis. Guan Tian tertawa. Kita lihat saja apa yang dia lakukan nanti. Setelah itu, Guan Tian ikut Lin Tian, sambil membawa Guan Yu. Tapi Guan Yu mengomel. Ayah, aku ini bukan barang dagangan. Lagi pula, dia bahkan buta. Mana bisa tahu aku cantik? Sopanlah bicara, bentak Guan Tian. Kenapa? Emang aku salah? Sahut Guan Yu cuek. Lin Tian berkata. Aku ada urusan, kalian tak perlu ikut terus. Guan Tian menjawab. Aku punya banyak waktu. Kalau kau butuh kemanapun, kami bisa tunjukkan jalan. Kami cukup kenal wilayah ini. Kenal apanya? Bahaya semua, sela Guan Yu marah. Guan Tian kembali menegur. Kau ini bisa nggak sih ngomong sopan? Aku cuma jujur, ada masalah? Ujar Guan Yu tak peduli. Lin Tian mengabaikan mereka berdua, lalu membawa Tian dan pergi dan menghilang dari tempat itu. Kabur, kata Guan Tian kecewa. Tapi Guan Yu malah senyum-senyum. Bagus. Kalau dia lengah, aku akan hajar dia. Namun sebelum sempat pergi, Guan Tian mengeluarkan tali sihir dan langsung mengikat dirinya dan Guan Yu bersama. Apa yang kau lakukan? Teriak Guan Yu. Kita pergi cari dia, jawab Guan Tian senang. Dasar orang tua gila. Mau jual aku ya? Aku tukang jualan, bukan penjual manusia, tawa Guan Tian. Lalu mereka berdua menghilang dari tempat itu. Sementara itu, di padang rumput yang kacau, Zhao Emyu kembali dengan para bandit yang terluka parah, dan masuk ke sebuah lorong bawah tanah. Di dalam sana, Zhao Emyu menemui seorang pria yang seluruh tubuhnya tampak diliputi angin hitam. Pria itu berwajah gelap, memakai jubah hitam, dan bertanya, "Apa yang terjadi padamu?" "Pemimpin markas, kami bertemu orang aneh." Zhao Emyu berbicara dengan susah payah, tapi pemimpin markas menjawab dingin. "Oh, katakan padaku lebih jelas." Zhao Emyu menjelaskan semua kejadian satu persatu, lalu berkata, "Orang itu pasti memiliki senjata sihir yang sangat kuat. Dia berhasil menghancurkan formasi dan senjata sihir kita." Namun pemimpin markas ragu. "Seorang dari Kekaisaran Wastelan?" "Benar, dari Kekaisaran 5 bintang di wilayah Wastelan," jawab Zhao Emyu. Pemimpin itu bergumam. "Sudah bertahun-tahun aku tak melihat orang sana ini." "Iya benar." Zhao Emyu menyetujui, dan makin yakin bahwa Lin Tian pasti memiliki senjata sihir luar biasa. Tapi pemimpin markas itu berpikir dalam-dalam. "Menurutmu, apakah dia melemahkan kultivasimu?" "Benar, kekuatanku berkurang sekitar 70%. Mendengarnya, sang pemimpin bertanya-tanya. "Senjata sihir macam apa yang bisa mengurangi kekuatan sebesar itu?" "Kita harus menangkapnya dan menanyakannya langsung," kata Zhao Emyu. Pemimpin markas mengangguk. "Aku akan mengirim Zuo Zonglang ikut bersamamu." "Siap." Saat itu, bayangan serigala berwarna ungu muncul. Auranya mengerikan. Ia muncul di hadapan Zhao Emyu dan bergabung ke dalam tubuhnya. Zhao Emyu tampak sangat senang, lalu berbalik pergi. Pemimpin markas bergumam. Sudah lama tidak muncul jenius seperti ini di Wastelan. Sementara itu, Lin Tian masih berjalan di padang rumput, tetapi ia heran mengapa bentuk medan di sana sangat aneh, seolah gunung, hutan, dan salju muncul begitu saja dari tanah. Di sisi lain, Guan Tian dan Guan Yu mengikutinya diam-diam. Tapi Guan Yu mengeluh. "Ayah, kita ini apa-apaan sih?" "Tentu saja kita membuntuti dia," jawab Guan Tian bangga. "Memalukan," gerutu Guan Yu. Tapi Guan Tian tidak merasa malu sedikit pun, malah terlihat senang. Guan Yu sampai gemas sendiri. Tak lama kemudian, Lin Tian berhenti, lalu menoleh ke belakang. "Apa serunya mengikutiku seperti ini?" "Seru," jawab Guan Tian sambil tersenyum. Lin Tian menatapnya curiga. "Bagaimana kau bisa melacakku?" "Aku sudah bilang, aku sangat mengenal padang rumput ini. Kemanapun kau pergi, aku bisa menemukanmu," jawab Guan Tian santai. Lin Tian mengernyitkan dahi. "Aku tidak percaya." "Tak percaya? Silakan pergi saja, sebentar lagi juga aku bisa menemukanku lagi," jawab Guan Tian kesal. Lin Tian membawa Tian dan pergi lagi.
Tapi saat Lin Tian pikir sudah menyingkir, Guan Tian kembali muncul di hadapannya di hutan. Kau cuma bayangan, kenapa bisa secepat ini? Anak muda, jangan remehkan aku. Kekuatan asliku jauh lebih besar dari yang kau kira, ujar Guan Tian puas. Lin Tian hanya berkata, kalau mau ikut, ikut saja. Lalu dia lanjut berjalan. Beberapa saat kemudian, di tubuh Zhao Mu, roh serigala ungu mulai mengelilinginya dengan aura mengerikan. Guan Tian terkejut. Zuo Zonglang. Guan Yu pun ketakutan. Itu monster tua dari markas Sei Feng? Benar, jawab Guan Tian serius. Guan Yu menatap Lin Tian dan berkata, bocah, kali ini kau tamat. Tapi Lin Tian menatap makhluk itu lalu mengaktifkan teknik mata iblis, dan menemukan bahwa di dalam tubuh Zhao Mu ada roh iblis serigala. Bau dari iblis serigala itu sangat kuat, membuat Zhao Mu terlihat percaya diri. Zhao Mu menegur, jangan dilihatin begitu, bocah. Iblis serigala pun berkata, anak kecil, sebaiknya kau menyerah. Menyerah? Kau kira itu mungkin? Jawab Lin Tian. Iblis itu marah. Kalau begitu, biar kau tahu siapa aku. Lalu kekuatan iblis serigala disalurkan ke tubuh Zhao Mu, membuat aura Zhao Mu melonjak drastis dan menyerang Lin Tian dalam bayangan cepat. Tapi Lin Tian hanya tersenyum, lalu memanggil seekor ayam jago. Ayam jago ini adalah binatang buas, dan saat muncul, aura buasnya begitu kuat hingga iblis serigala langsung ketakutan dan mundur. Semua orang terkejut, tak menyangka seekor ayam bisa membuat iblis serigala takut. Zhao Mu yang bingung langsung bertanya ke iblis serigala. Tuan, apa yang terjadi? Ayam ini tidak sederhana, jawab si iblis. Apa? Tidak sederhana? Benar, ini sangat menakutkan. Kekuatan ayam itu terus bertambah, dan akhirnya menyerang balik, mencabik tubuh Zhao Mu. Guan Tian dan Guan Yu terpaku, tak percaya yang mereka lihat. Saat iblis serigala ungu hendak kabur, ayam itu langsung menggigitnya, dan akhirnya iblis itu meledak menjadi kekuatan besar. Ayam itu pun terpental, tapi iblis serigala kabur sambil membawa roh Zhao Mu. Buang-buang waktu, kata Lin Tian singkat, lalu menyimpan ayamnya. Guan Tian berlari menghampirinya. Anak muda, ayam itu tadi binatang buas? Kau kenal binatang buas? Lin Tian heran. Guan Tian mengangguk antusias. Di Wasteland, memang ada sarang-sarang binatang buas. Mereka sangat menakutkan. Manusia pun takut pada mereka. Jadi, di padang rumput juga ada? Ya? Guan Tian mengangguk. Guan Yu pun menatap Lin Tian curiga. Bagaimana kau bisa menaklukkannya? Memangnya penting? Lin Tian mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan. Guan Yu mengeluh ke ayahnya. Ayah, lihat sendiri kan? Kalau dia tanya, ayah jawab baik-baik. Tapi kalau kita tanya, dia selalu sombong. Yah. Guan Tian bingung menjawab. Orang seperti dia cepat atau lambat bakal mati mengenaskan. Aku tak bisa biarkan dia mati. Dia calon menantuku, jawab Guan Tian. Ayah. Ulangi lagi, aku putus hubungan sama ayah. Mau gimana? Sekarang kau sudah kuikat, mau putus juga tak bisa. Kata Guan Tian sambil tertawa. Kau? Guan Yu makin kesal. Sementara itu, roh Zhao Mu kembali ke markas bawah tanah, dan iblis serigala tampak masih ketakutan. Pemimpin markas menatap mereka berdua dan bertanya. Apa yang terjadi? Binatang buas, jawab iblis serigala. Zhao Mu mengangguk cepat. Iya. Ayam itu, luar biasa mengerikan. Binatang buas? Pemimpin markas tampak tak percaya. Iblis serigala menceritakan kejadian tadi, dan pemimpin itu mengernyit. Binatang buas tidak pernah bisa ditaklukkan oleh manusia di Wasteland. Bagaimana mungkin dia bisa? Iblis serigala tak bisa menjawab. Pokoknya, dia sangat berbahaya. Zhao Mu pun memohon. Pemimpin, kau harus membalaskan dendam kami. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?